jawab, saya bilang, langsung menerangkan. Nah, kita yang bantu peta konsepnya, misalnya tadi bicara tentang koherensi, kita gambar di apa namanya di papan tulis, teori kebenaran itu satu, koherensi, ini dua, apa koherensi itu. Jadi dalam setiap judul di ujung dari halaman narasinya ada peta konsep yang menggambarkan daripada kesimpulan-kesimpulan subbab-subbab yang kita buat itu. Misalnya fikih toharoh. Nah, dibuat kolom pertamanya toharoh, di bawahnya definisi buat, di bawahnya dalil buat. Nah, 3. Jadi ini yang membuat karena memang instannya model berpikir mahasiswa atau aktivitas akademika dalam mensitasi karya kita, membaca karya kita, maka mereka biasanya akan meninggalkan narasi-narasi yang berlebihan. Mereka akan lihat kesimpulan-kesimpulan, apalagi yang mengutip buku kita itu adalah orang-orang yang sedang menulis. Nah, yang berikutnya Pak, ISBN ya, ini juga penting. Ini bagian dari akreditasi, bagian dari keabsahan ya. Baik buku itu diterbitkan secara lokal maupun secara nasional ya. Jadi ISBN ini penting. Tadi HAKI, saya juga sudah tuliskan HAKI. HAKI ini salah satu ruhnya akreditasi dalam bidang akademik. Jadi saya sarankan semua karya kita itu harus ingat, saya alhamdulillah tidak ada satu karya saya pun yang tidak dihakikan, baik itu jurnal maupun buku-buku ya. Karena haki ini perlunya tidak administratif, perlunya itu futurolog, masa depan nanti. Ya mungkin kalau ada orang ke depan lalu seperti sama karyanya dengan karya kita, maka haki inilah yang menjadi intervensi daripada keabsahan dan originalitas daripada karya kita. Nah, makanya saya buat di sini efeknya pada akreditasi. Karena nanti biasanya asesor akan bertanya secara pragmatis saja, ada berapa karya dosen-dosen di kampus ini? Ada sekian, ada hakinya nggak? Sini saya lihat hakinya. Jadi kalau semua dosen-dosen sudah menghakikan karyanya dalam bukunya, maka dia sudah membantu kampusnya, kira-kira gitu ya. Dan membantu dirinya sendiri. Nah, kolaboratif. Nah, ini dia kolaboratifnya. Boleh dosen tim, silakan ya. Tapi dosen tim ini saran saya memang di Word formatnya. Yang kedua, dosen dan mahasiswa atau dosen dan mahasiswa yang dipersempit. Dosen dan mahasiswa yang dipersempit. Bagaimana mempersempitnya? Dari satu kelas yang ada 25 orang itu misalnya 30 orang, ambil 4 atau 5 orang yang kita anggap mumpuni, yang kita anggap cocok sesuai dengan kriteria kita untuk membantu mensinergikan dan merumuskan karya kita itu. Nah, ini juga menurut ada teman lah untuk menulis. Jadi partner dia. Dan sebenarnya kalau STIJM mau membuat kebijakan, di SK-kan ini, misalnya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam menulis buku yang sifatnya pengabdian masyarakat. Ini SK ini akan menjadi KUM dan juga nilai akreditasi kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Ke depan memang salah satu penerjemahan dari Merdeka Belajar ya dan Kampus Merdeka itu tidak boleh dosen hanya mengabdi sendiri, mahasiswa hanya mengabdi sendiri. Saya kira begitu ya. Nah, lalu antar kampus ini juga penting, Pak. Misalnya antara STIJM dengan UIN kalau ada jemput bola aja dulu dosennya secara personal, orang per orang. Yuk kita nulis buku ini yuk, kira-kira gitu. Nah, jadi nanti kemana pasarnya kita sebut ya, pasarnya di 2 kampus. Semakin misalnya ada satu buku 5 penulis dari 5 kampus yang berbeda, itu menurut saya cukup menarik. Nah, disinilah tingkat keelastisan kita mencari kerjasama dengan teman-teman di luar daripada kampus kita. Nah, yang berikut antar instansi ini penting Pak, kalau dia sifatnya empirik, ya misalnya kalau di daerah Langkat itu kan ada Pertamina ya misalnya gitu. Misalnya ada nggak kebutuhan Pertamina pada aspek akademik secara empirik misalnya. Kita ajak ke Pertamina kerjasama untuk menuliskan itu, walaupun yang menulis kita gitu, tapi
kebutuhannya kebutuhan Pertamina. Silakan saja, ini bukan menjual narasi, tidak, tapi karena salah satu aspek daripada buku yang kita tulis adalah aspeknya aspek empirik, aspek kebutuhan pasar gitu. Jangan sampai apa yang kita narasikan dalam buku ajar kita tidak bersentuhan sama sekali dengan kebutuhan pasar. Ini juga PR bersama ini. Maka sebenarnya saya termasuk orang yang menyarankan, walaupun mata kuliah kita normatif, ya filsafat misalnya kayak saya yang sangat normatif misalnya, tapi tetap contoh-contoh yang kita buat dalam buku kita itu adalah contoh-contoh yang sifatnya empirik. Nah, kira-kira nanti saya akan kasih tahu bagaimana trik-triknya, kira-kira gitu ya. Ya, trik sudah menurut saya enggak usah yang ribet-ribet. Pertama ini kalau menurut saya, kalau saya diminta Pak Saleh maka saran saya langsung ada nanti yang mengabari, misalnya kami akan buat buku, penulisnya ini kira-kira yang menulis, nah sampai formatnya ini. Nah, itu menurut saya sudah progres lah. Metodenya, nah ini tadi sudah saya katakan ya. Pertama, rekaman hasil mengajar ya. Ini menurut saya yang paling efektif. Ya, jadi kalau saya mengajar selama sebelum COVID kemarin, 4 handphone mahasiswa itu. Bahkan ada yang dikantongi, karena kadang-kadang saya ke papan tulis, saya menulis. Nah, jadi buat aja choice, ngapain Anda buat makalah yang Anda copy paste dari internet. Kita juga malas bacanya. Nah, lebih bagus dosennya yang belajar, dosennya yang menarasikan, dosennya yang menerangkan, dia merekam dan konsentrasi mereka menarasikan hasil dari rekaman kita. Yang kedua, hasil riset. Ya, hasil riset ini mungkin pada mata kuliah yang sifatnya saintifik, ya. Misalnya mata kuliah terapan laboratorium. Akan kita tinggalkan lah. Ya. Yang berikutnya lalu saya lakukan ini, Pak. Misalnya gini ya, kemarin di era awal-awal COVID, tapi memang ini bukunya sedang ongoing proses ya, buku pengabdian sih ini. Saya panggil mahasiswa 4 orang untuk Anda masuk ke komunitas pesepeda, saya bilang. Lalu Anda coba beri Google Form, kuesioner, lalu dalam Google Form jumpai komunitas pesepeda itu minimal 20 atau 30 orang, tanya tentang hubungan komunitas sepeda dengan antisipasi COVID misalnya, atau pencegahan terhadap COVID. Nah, saya kira gitu. Atau Anda hanya menaik sepeda eksistensi gitu. Kita disuruh tuh, lalu ada yang hilang pekerjaan, ekonominya terkuras, lalu Anda beli sepeda yang mahal-mahal, lalu Anda tunjukkan secara publik ya, kaos kakinya aja mahal, sepatunya aja mahal, helm sepedanya aja mahal, tapi Anda tunjukkan itu secara komersil. Kira-kira gitu. Jadi hasil Google Form, kuesioner dalam bentuk Google Form ini disebar secara acak, itu kan sudah bisa lewat WhatsApp saja. Hasilnya itu dianalisis, lalu dibuat semacam buku lah kira-kira gitu, walaupun bukunya tipis. Dan sekarang memang Bapak Ibu tidak musim lagi buku-buku tebal. Ini kecuali buku-buku yang sifatnya sejarah, buku-buku yang sifatnya pendalaman materi secara doktrinal, itu perlu, misalnya tafsir gitu-gitu. Tapi kalau buku-buku yang sifatnya hal-hal yang aktual, saran saya tidak perlu terlalu tebal. Menurut saya 100-an halaman itu sudah cukup tebal, itu untuk satu buku yang sifatnya pengantar daripada satu mata kuliah. Nah, itu ya. Jadi Google Form. Jadi sekarang saya selalu saja melibatkan mahasiswa memakai Google Form. Kemarin meneliti tentang halal gitu ya. Coba Anda data dulu kepada pedagang-pedagang kaki lima. Seberapa pentingkah sertifikasi halal, logo halal di produk mereka? Kira-kira. Kirimkan aja Google Form-nya ke pembeli, ke penjual, mereka isi. Supaya mereka bebas intervensi. Karena kalau diwawancara mereka seakan diintervensi. Apalagi wawancarainya adalah saudaranya gitu kan. Pasti dia jawab yang baik-baik gitu.